Hasil dan pembahasannya. 1. Bank Syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau istilah lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dalam sistem perbankan di Indonesia. Terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mengenal konsep bunga dalam sistem operasionalnya, tetapi menggunakan sistem operasional bagi hasil. Dengan sistem ini, keuntungan yang diperoleh nasabah bahkan syariah dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang diperoleh bank. Dalam bank syariah beroperasi atas dasar konsep agama, dan dalam operasionalnya, syarat dan pertimbangannya moralitas keagamaan. Bank syariah melarang kegiatan usaha tertentu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Bank syariah tidak dapat memberikan kredit untuk tujuan produksi minuman keras, sarana perjudian, dan proyek-proyek lain yang membantu moralitas dan kesehatan manusia. Saya akan melanjutkan materi keduanya, yaitu tentang sejarah bank syariah. Bank syariah pada pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Midgam Saving Bank, didirikan oleh Dr. Ahmad El-Nagar. Bank ini berprestasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan terhadap riba atau bunga yang dianggap haram dalam Islam. Midgam Saving Bank menggabungkan prinsip-prinsip bank tabungan konvensional dengan koperasi kredit yang menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan bagi nasabahnya. Meskipun awalnya beroperasi pada skala kecil, keberhasilan bank ini dalam menggunakan bunga dan menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, perbankan syariah semakin pesat setelah Konferensi Negara-Negara Islam atau OIC diadakan pada tahun 1973 yang menekankan pentingnya mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota OIC dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sekarang, perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa, tercatat The Islamic Bank International of Denmark sebagai bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank ini mulai beroperasi pada 1983 di Denmark. Sekarang, bank-bank besar di negara-negara Eropa seperti Citibank, ANZ Bank, dan lain-lainnya. Selanjutnya, materi ketiga, tantangan bagi bank syariah di era digital. Yang pertama, sumber daya manusia. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, bank syariah memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga kompetensi tinggi dalam teknologi informasi dan digital banking. Menemukan dan melatih karyawan dengan kombinasi keahlian ini sering menjadi kendala, terutama mengingat persaingan ketat dalam industri perbankan secara umum. Selain itu, bank syariah harus berinovasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka tetap update dengan tren teknologi terbaru. Manusia merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan dari inovasi keuangan digital. SDM menjadi perbincangan bagi dunia perbankan syariah karena seiring dengan perkembangan di era digital, perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten.
SDM yang berkualitas dan berkompeten ini diharapkan dapat memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang kedua, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mencakup transparansi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah mengenai hak-hak mereka serta cara menggunakan layanan digital secara aman. Memastikan kepercayaan dan kepuasan nasabah adalah kunci bagi bank syariah untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital atau modern. Yang ketiga, cyber security. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman keamanan cyber juga semakin tinggi. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data-data nasabah dan transaksi perbankan. Tantangan yang harus disiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini yaitu berhubungan dengan cyber security. Sejatinya telah ada dua melakukan hal tersebut, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 POJK nomor 12, yaitu bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. Materi selanjutnya yang keempat yaitu peluang bank syariah di era digital. Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan berbagai fase revolusi industri dalam perjalanannya. Hal tersebut juga berlaku terhadap dunia perbankan itu tersendiri. Perkembangan demi perkembangan telah dilalui sehingga mengantarkan dunia perbankan kepada sebuah era yang saat ini disebut sebagai era digital. Adapun peluang-peluang tersebut, yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat menjadi peluang terbesar pertama bagi perbankan syariah pada pemanfaatan era digital saat ini. Baik dari segi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam atau dari segi banyaknya jumlah penduduk yang mengakses internet. Yang kedua, promosi produk. Atas era digital akan memberi pemahaman secara cepat untuk menyampaikan produk yang disediakan oleh perbankan syariah dan mensurvei produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Strategi promosi yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah yang mereka tawarkan. Yang ketiga yaitu produk yang dibutuhkan masyarakat. Peluang bank syariah di era digital terletak pada kemampuannya untuk menyediakan produksi yang dibutuhkan masyarakat karena kebutuhan konsumen terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup. Produk-produk perbankan syariah selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulitnya dalam mengaksesnya. Tentu dalam era digital ini, bank syariah harus berani melakukan evaluasi agar menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yang memberikan kemudahan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut lantaran pada saat ini banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah selaku lembaga keuangan intermediate seharusnya sudah memastikan mempunyai kemampuan dan mampu memberikan jawaban atas keinginan dan nasabahnya dalam menghadirkan sebuah produk yang digital. Tentunya hal ini menjadi peluang yang cukup untuk dipertimbangkan oleh bank syariah, sebab hal ini bank syariah akan dapat banyak mengisi ruang-ruang yang terdapat pada industri jasa.